Belajar akses modifier bersama Markenji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Markenji di belajar object oriented untuk sisap, pada sisap ya untuk pemula, bukan pemula advance ini. Nah, di sini kita akan belajar tentang access modifier ya. Dalam sisap adalah kata kunci yang menentukan sejauh mana suatu kelas, metode, properti atau anggota lainnya dapat diakses atau terlihat oleh bagian-bagian kode lain dalam program. Access modifier mengontrol bagaimana bagian-bagian berbeda dari kode. Anda dapat berinteraksi satu sama lain. Berikut adalah access modifier itu intinya ada Ada 5 di sini. Ada public, private, protected, internal dan ada protected internal. Nah, kebanyakan yang dipakai adalah public, private, dan protected. Sedangkan internal dan protected internal ini jarang banget kecuali code-nya itu memang untuk satu. Oke, kenapa itu untuk satu? Nanti soalnya dalam penggunaan sisap ini kita akan ngebuat kelas itu masing-masing dalam bentuk .cs yang berbeda-beda. Ada mungkin user.cs, ada juga untuk admin.cs dan sebagainya. Sehingga akses yang mungkin banyak digunakan adalah public, private, dan protected. Protected ini banyak digunakan di inheritance. Ataupun juga untuk dapat digunakan juga pada interface. Nah, private ini ya untuk melindungi data ya. Kebanyakan kita akan pakai private karena ada beberapa agar user itu nggak bisa ngeakses ya. Nah, itu intermezzo sebentar tentang access modifier. Langsung aja kita ke code-nya ya di sini. Nah, di sini saya udah buat nih untuk default kalau misalnya kita ngebuat kelas baru di dalam Visual Studio ini, Visual Studio ya benar. Ya ini misalnya kita buat klik kanan, add, kita buat kelas. Saya tadi kodok semut gitu ya. Kita buat yang aneh-aneh. Nah, di sini otomatis dia itu kalau defaultnya kita akan dibuat internal seperti ini. Akan tetapi kita udah buat nih internal. Nah, di sini kalau misalnya kita panggil lewat sini, dia nggak akan mau. Walaupun aku taruh di sini ya. Ini walaupun kita buat internal class lompat. Nah, ini makan ya. Nah, di sini dia ingin ngebalikin makan ini. Nah, kita coba masukin aja string. Dia nggak mau. Nah, kita coba untuk membalikin nilainya di sini makan. Ketika kita jalankan, dia nggak mau access modifier ini nggak bisa. Nah, 0. Nah, kita kasihkan di sini kita masukkan ya. Kita ganti 0. Ini kita masukkan integer integer x gitulah. Integer lompat. Oke, di sini kita ganti aja ini menjadi integer. Terus di sini aku coba masukkan 0. Nah, di sini ketika kita jalankan dia tidak akan mau karena di sini ada internal, ada private dan di sini kita buat private. Kalau kita buat public, nah, kemudian di sini kita masukkan. Nah, di sini dia masih belum bisa. Maka syaratnya kita juga harus buat ini menjadi public. Oke, apakah masih bisa? Nah, sudah bisa. Jadi di sini kalaupun kalian nanti ngebuatnya masih publik ini masih bisa kalian akses ya walaupun masih dalam satu program yang sama. Akan tetapi misalnya ini aku pindah ya dan ditaruh di kodok ini. Nah, di sini ketika aku coba panggil, nah manggilnya di sini di program ini aku harus memakai using namespace-nya apa ini? Using ini. Nah, ketika aku coba panggil, oke, di sini jalan ya, tapi coba kalau aku tambahkan. Nah, di sini ketika kita memakai manggil namespace, nah di sini ketika kita masih menggunakan internal, dia masih bisa kita panggil. Karena dia dalam satu program yang sama. Kalau ini kita buat private, dia tidak mau. Kalaupun kita buat dia menjadi internal, oke, kita tambahkan A yang panjang gitu. Nah, terus
Nah, kita masih bisa memanggilnya. Nah, itu ya tentang apa? Access modifier ya teman-teman. Semoga kalian paham tentang access modifier. Ya intinya access modifier itu ada 3 yang mungkin penting: public, protected, dan private. Nah, uh, hati-hati cara menggunakannya. Kadang kalau kalian mungkin masih bingung ya, mungkin kalian pahami benar-benar ya kapan harus menggunakan private, kapan harus menggunakan public. Karena seperti tadi yang saya contohkan, ketika ini aku buat metodenya aku buat private, dia nggak mau ke akses. Dan aku buat privat ya. Privat. Di sini dia tidak akan mau ke akses. Ini aku hapus nih. Kosona, nggak tahu Kosona itu apa. Dia nggak mau, ini walaupun jalan tapi ini masih error. Nah, di sini terlihat bahwa ketika kita memasukkan menaruh access modifier-nya itu dalam metode, dia akan menjadi ketika dari public ke private dia nggak akan bisa kita akses. Pernah kepencet. Nah, di sini juga kalau misalnya kita ngerubah atribut atau variabelnya. Jadi kalau misalnya nih, aku nggak pakai namespace ya. Apakah masih bisa keakses? Ini menarik. Nah, coba ya di sini access modifier nggak kebaca. Di sini aku udah ubah nih. Hanya ya aku kembaliin normal. Apakah masih jalan? Nah, dia masih jalan di sini. Ini internal dan nggak internalnya ini masih cukup berpengaruh. Nanti ke depannya, usahakan ya kalau kalian jangan pakai internal gini. Takutnya ada beberapa IDE dan juga code yang mungkin menyarankan kalian harus menggunakan public agar lebih aman. Atau mungkin kalian bisa pakai protected ya karena untuk inheritance. Nah, seperti itu teman-teman tentang ini juga kelasnya ini. Usahakan jangan memakai yang namanya internal ya. Ini bisa jalan ini karena misteri ilahi ya. Oke. Kosong. Nah, kosong. Nah, ketika kita ubah jadi internal, kita cek lagi ya, apakah masih menjadi misteri ilahi? Oh ya, ini bisa, harusnya nggak bisa ini. Ini masih menjadi misteri ilahi ya teman-teman. Ketika aku hapus, cek dulu. Oke, masih bisa. Mungkin nanti kalau ini buat interface internal itu nggak bisa. Oke, itu ya tentang materi kali ini tentang access modifier. Semoga teman-teman memahami tentang access modifier lebih dalam karena kedepannya ini akan sangat kontroversial ya karena akan banyak digunakan. Semoga teman-teman paham. Jangan lupa like dan subscribe. Saya Markan Ji undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.